Malam merayap di Yogyakarta membawa serta keheningan yang sedikit mencekam. Jam di dinding kamar kos menunjukkan pukul 00.00 dini hari, namun Rama dan Rio masih terjaga. Kafein yang mereka konsumsi sore harinya untuk mengejar deadline tugas kuliah seolah tak mau minggat dari sistem tubuh mereka. Rama menghela napas panjang, menatap laptopnya yang masih menyala terang. Parah yo. Mata seger banget kayak habis tidur 24 jam, keluhnya, suaranya serak. Yang sibuk membolak-balik majalah lama, terkekeh pelan. Sama Ram, ini beneran gara-gara kopi susu buatan Budi. Diajak lembur malah jadi melek begini. Mereka berdua sudah mencoba berbagai cara untuk memejamkan mata, mematikan lampu, mendengarkan musik relaksasi, bahkan mencoba membaca buku fisika yang terkenal membosankan. Namun hasilnya nihil. Pikiran mereka terus melayang, seolah ada energi tak kasat mata yang menahan mereka dari alam mimpi. Perut Rama mulai berbunyi, menandakan rasa lapar yang tak bisa diabaikan lagi. Lapar juga nih, yo. Kayaknya semua warung udah tutup jam segini, ucapnya sambil mengusap perut. Rio bangkit dari tempat tidur, meregangkan otot-ototnya yang kaku. Angkringan, Ram, mungkin masih ada yang buka. Siapa tahu nemu angkringan 24 jam yang legendaris itu. Angkringan memang menjadi penyelamat mahasiswa di Jogja kala kelaparan melanda, di jam-jam tak lazim. Mereka berdua sering mendengar cerita tentang angkringan-angkringan misterius yang muncul entah dari mana, menyajikan hidangan lezat di tengah malam buta. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas bersiap. Jaket tebal mereka kenakan untuk melawan dinginnya udara malam Jogja. Sepeda motor matik Rama siap mengantarkan mereka mencari santapan pengganjal perut. Harapan untuk mengisi perut yang kosong mengalahkan sedikit rasa enggan untuk menjelajahi jalanan sepi di dini hari. Mereka tidak menyadari bahwa malam itu, petualangan mereka akan membawa mereka ke sebuah pengalaman yang jauh dari sekadar mencari makan. Motor Rama melaju pelan menyusuri jalanan Jogja yang lengang. Lampu jalan tampak redup, sesekali berkedip, menambah kesan temaram pada malam itu. Udara dingin menusuk tulang, membuat mereka mengeratkan jaket. Mereka sudah melewati beberapa ruas jalan besar, namun tak satu pun angkringan yang mereka harapkan terlihat tanda-tanda buka. Kebanyakan hanya menyisakan gerobak kosong yang ditutupi terpal, pertanda para penjual sudah beristirahat. Rio mulai merasa putus asa. Gimana, Ram? Udah jauh nih, kayaknya emang udah pada tutup semua. Rama tidak menyerah. Sebentar lagi yuk, biasanya di daerah dekat kampus UGM sana masih ada yang buka. Kita coba belok kanan di perempatan depan. Mereka berdua berharap menemukan secercah harapan di balik tikungan jalan yang gelap. Setelah beberapa menit, harapan itu seolah muncul di hadapan mereka. Di ujung jalan yang agak sepi, di bawah rimbunya pohon beringin tua, terlihat secercah cahaya remang-remang dari sebuah gerobak angkringan. Lampu teplok di gerobak itu memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan siluet aneh pada sosok penjualnya. Nah kan, rezeki anak begadang, seru Rama, senyumnya mengembang. Rio ikut merasa lega. Aroma nasi kucing dan sate-satean samar-samar tercium, menggoda indera penciuman mereka. Rama memarkir motornya tak jauh dari gerobak. Ketika mereka mendekat, suasana angkringan terasa ganjil. Tidak ada pelanggan lain, hanya penjual itu yang duduk termenung di balik gerobak, membelakangi mereka. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan, menambah sepi malam. Mereka sempat ragu sebentar, namun rasa lapar mengalahkan keraguan itu. Mereka tidak tahu bahwa angkringan ini jauh berbeda dari angkringan pada umumnya, dan aroma lezat yang tercium adalah jebakan awal dari teror yang akan mereka alami. Saat Rama dan Rio semakin mendekat, barulah mereka bisa melihat sosok penjual angkringan itu dengan lebih jelas. Penjual itu adalah seorang pria paruh baya, mengenakan belangkon dan beskap lurik yang sudah usang. Namun ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Pria itu tampak membungkuk di balik gerobak, seolah sedang sibuk menyiapkan sesuatu. Saat Rama memanggil, "Permisi Pak, masih buka?" Pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Rama dan Rio terkesun. Wajah penjual itu tampak pucat dengan mata cekung yang menatap kosong ke depan. Senyum tipis yang tersungging di bibirnya terlihat begitu kaku, seolah dipaksakan. Rambutnya gondrong dan acak-acakan, menutupi sebagian telinganya.
Keanehan yang paling mencolok adalah sensasi yang mereka rasakan. Aura dingin seolah memancar dari tubuh penjual itu, membuat bulu kuduk mereka merinding. Namun aroma nasi kucing dan sate yang tercium semakin kuat, seolah menenggelamkan semua keanehan yang mereka rasakan. Penjual itu tidak berbicara, hanya mengangguk pelan mempersilahkan mereka memilih menu. "Silakan mas," suaranya serak dan berat, terdengar seperti bisikan angin di antara dedaunan. Rio menyikut lengan Rama. "Kok aneh ya Ram?" Matanya kosong gitu. Rama hanya mengedikan bahu, mencoba mengabaikan perasaannya yang tidak enak. "Mungkin udah tua yuk." "Udah buruan pilih, lapar banget nih." Mereka mulai mengambil beberapa bungkus nasi kucing dan sate-satean yang tertata rapi di atas gerobak. Penjual itu hanya diam, mengawasi mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Dalam remangnya cahaya lampu teplok, Rama sempat melihat bayangan aneh di bawah dagu penjual itu, seolah ada garis samar yang melintang di lehernya. Namun ia cepat-cepat menepis pikiran itu, menganggapnya hanya ilusi optik akibat cahaya redup. Ia tidak menyadari bahwa keanehan yang ia lihat adalah pertanda awal dari kengerian yang akan segera terungkap. Rama dan Rio duduk di bangku panjang yang disediakan di samping gerobak. Mereka sudah memilih beberapa tusuk sate usus, sate telur puyuh, dan tentu saja nasi kucing. Rio dengan semangat membuka bungkusan nasi kucingnya. Aroma rempah dan teri bercampur, membuat perutnya semakin keroncongan. Tanpa ragu, ia menyuapkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Rama juga melakukan hal yang sama. Namun baru saja suapan pertama masuk ke tenggorokan, Rio tiba-tiba tersedak. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Ia segera mengeluarkan isi mulutnya ke tanah. "Ada apa yo?" "Kok gitu?" Rio menunjuk ke arah nasi kucing yang sudah terbuka. Rama menunduk. Matanya membesar melihat apa yang Rio tunjukkan. Di atas nasi yang seharusnya berisi teri dan sambal, tampak jelas beberapa belatung putih menggeliat. Makhluk-makhluk kecil itu bergerak-gerak di antara butiran nasi, seolah sedang berpesta. Seketika, nafsu makan Rama lenyap. Perutnya bergejolak, ingin muntah. Ia refleks memuntahkan nasi yang sudah terlanjur masuk ke mulutnya. Rasa mual yang teramat sangat menyerang. Rio masih terdiam, syok, menatap nasi kucingnya dengan jijik. "Astaga Rama, ini belatung semua," bisiknya, suaranya bergetar. Mereka berdua segera meletakkan bungkusan nasi kucing mereka di tanah. Bau amis dan busuk kini mulai tercium, menutupi aroma lezat yang tadinya menggoda. Penjual angkringan itu masih duduk di tempatnya, menatap mereka dengan tatapan datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Senyum kaku masih terukir di bibirnya. Sebuah firasat buruk merayap di benak mereka. Ini bukan sekadar kesalahan dalam penyajian makanan. Ada sesuatu yang sangat salah dengan angkringan ini. Kengerian melihat belatung di nasi kucing belum usai. Kini giliran sate-satean yang mereka ambil. Rio yang masih syok mencoba memeriksa sate telur puyuh miliknya. Ia mengangkat satu tusuk sate ke dekat lampu teplok yang remang-remang. Dalam cahaya minim itu, Rio terkesiap. Telur-telur puyuh yang seharusnya kenyal dan berwarna krem, kini terlihat mengerikan. Beberapa di antaranya tampak sedikit berlubang itu. Tampak ulat-ulat kecil berwarna hitam menggeliat keluar. Tubuh ulat itu lembek dan menjijikan, bergerak-gerak perlahan di antara telur-telur puyuh. Serta-merta, Rio melemparkan tusukan sate itu ke tanah, jijik yang tak tertahankan. Rama, yang tadinya masih mual, kini ikut memeriksa sate ususnya. Harapannya sia-sia. Sate usus yang awalnya terlihat mengilap dan matang, kini tampak keriput dan kehitaman. Saat ia perhatikan lebih dekat, ia melihat sesuatu yang menyeramkan. Bukan lagi usus ayam yang tertusuk rapi, melainkan gulungan-gulungan ulat berwarna putih pucat yang menggumpal dan menyatu. Aroma busuk yang tajam kini semakin kuat tercium, seolah bangkai tikus mati sudah berhari-hari tidak diurus. Aroma itu menusuk hidung, membuat mereka ingin muntah lagi. Mereka berdua saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Ini jelas-jelas disengaja, atau lebih tepatnya bukan makanan manusia. Penjual angkringan itu, yang sedari tadi hanya diam, kini terkekeh pelan.
Suara kekahannya serak dan berat, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Tawanya terdengar dingin dan mengerikan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Enak kan, Mas? Ucapnya dengan senyum kaku, matanya masih menatap kosong. Senyumannya kini terlihat lebih menyeramkan, seolah menyiratkan kepuasan dari penderitaan mereka. Rama dan Rio menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam sebuah jebakan, dan angkringan ini bukanlah angkringan biasa. Ini adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia lain mulai kabur, dan mereka adalah mangsanya. Mereka harus segera pergi dari tempat mengerikan ini. Ketakutan mencekam Rama dan Rio. Mereka segera bangkit dari bangku, berniat untuk melarikan diri. Namun, seolah tahu niat mereka, penjual angkringan itu tiba-tiba berdiri tegak. Tinggi badannya terlihat jauh lebih jangkung dari yang mereka kira. Bayangannya memanjang di bawah cahaya redup lampu teplok. Senyum kaku di bibirnya kini semakin lebar, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan agak kehitamar, membuat mereka terkesiap. Mau kemana, nak? Santapan kalian belum habis. Suaranya bergaung lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aura dingin yang tadinya samar, kini memancar kuat, menusuk hingga ke tulang. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah ada tekanan tak terlihat yang mengimpit. Rama dan Rio mundur beberapa langkah, jantung mereka berdebar kencang. Rasa takut yang amat sangat membuat kaki mereka terasa lumpuh. Penjual itu perlahan maju, langkahnya tanpa suara. Lampu teplok di gerobak tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Hanya cahaya rembulan yang sedikit membantu menerangi siluet menakutkan penjual itu. Aroma busuk dan amis semakin menusuk hidung, bercampur dengan aroma anyir yang samar. Tiba-tiba, terdengar suara retakan tulang yang mengerikan. Dari balik belangkon dan beskapnya, terlihat leher penjual itu mulai berubah. Kulitnya tampak menghitam dan mengering, urat-urat menonjol seperti akar pohon tua. Darah hitam pekat mulai menetes dari balik kerah beskapnya. Rama dan Rio sontak berteriak. Perlahan tapi pasti, kepala penjual itu bergeser, miring ke samping, lalu terlepas sepenuhnya dari tubuhnya. Bola mata yang tadinya merah kini terlepas dari rongganya, menggelinding di tanah. Tubuh tanpa kepala itu berdiri tegak, mengeluarkan suara mendesis pelan, seolah sedang mencari-cari sesuatu. Dan beskapnya kini terlihat compang-camping, memperlihatkan kulit yang menghitam dan dipenuhi luka. Wujud aslinya adalah makhluk menyerupai manusia, namun dengan kulit busuk, urat-urat menonjol, dan yang paling mengerikan, tanpa kepala. Lampu teplok tiba-tiba menyala kembali, membiarkan mereka melihat dengan jelas kengerian di depan mata. Mereka telah berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Melihat wujud asli penjual angkringan yang tanpa kepala, Rama dan Rio sontak berteriak histeris. Rasa takut yang teramat sangat menguasai mereka. Kaki mereka yang tadinya terasa kaku, kini entah bagaimana bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah motor Rama. Suara gerobak angkringan yang berderit-derit seolah mengikuti setiap langkah mereka, membuat jantung mereka semakin berdegup kencang. Aroma busuk dan anyir yang pekat masih menempel di hidung mereka, seolah penjual itu bernapas tepat di belakang mereka. Rama berhasil mencapai motornya lebih dulu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memasukkan kunci ke lubang kontak. Berkali-kali ia gagal karena saking paniknya. Rio yang tiba sesaat kemudian menepuk bahu Rama dengan keras. "Cepetan, Ram! Dia di belakang kita!" Suara Rio bergetar, napasnya terengah-engah. Dari sudut mata, Rama melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di belakang mereka. Sosok tanpa kepala itu tampak berjalan pincang, namun dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah ia melayang di atas tanah. Ada suara mendesis yang semakin keras, seperti bisikan angin yang menyeramkan. Akhirnya, kunci motor berhasil masuk. Rama mutar kunci dan menyalakan mesin. Suara deru motor di malam sunyi itu terdengar seperti musik terindah bagi mereka. Tanpa sempat membenarkan posisi duduk Rio, Rama langsung tancap gas. Motor melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan gerobak angkringan dan sosok
tanpa kepala itu di belakang. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, takut melihat bahwa makhluk itu masih mengejar mereka. Adrenalin memompa deras di tubuh mereka, membuat mereka terus memacu motor secepat mungkin, seolah ada hantu yang mengejar. Mereka tidak tahu harus pergi kemana, yang penting jauh dari tempat mengerikan itu. Malam itu, jalanan Jogja yang biasanya mereka anggap damai, kini terasa seperti labirin yang penuh bahaya, dan setiap belokan bisa saja membawa mereka kembali ke mimpi buruk yang baru saja mereka alami. Motor Rama melaju tanpa henti, membelah kegelapan malam. Mereka tidak tahu sudah berapa jauh mereka melaju atau ke arah mana. Yang jelas, mereka terus memacu motor, menjauh sejauh mungkin dari angkringan terkutuk itu. Keringat dingin membanjiri tubuh mereka, bercampur dengan udara malam yang dingin. Baik Rama maupun Rio tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka terlalu syok dan ketakutan untuk berbicara. Suara napas mereka yang terengah-engah dan deru mesin motor menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Perlahan, langit di timur mulai menampakkan semburat jingga. Fajar menyingsing, membawa serta harapan akan berakhirnya mimpi buruk mereka. Saat cahaya matahari mulai menyinari jalanan, rasa takut yang tadi mencekam mulai sedikit mereda. Mereka sadar, mereka sudah berada jauh dari daerah angkringan itu. Motor Rama berhenti di sebuah pom bensin yang baru saja buka. Mereka turun dari motor, tubuh mereka gemetar. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka merah dan bengkak. Mereka terlihat seperti orang yang baru saja lolos dari neraka. Kita benar lihat itu tadi, Ram? Tanya Rio, suaranya parau. Rama mengangguk pelan, masih sulit mencerna semua kejadian. Iya yo, kita nggak mimpi. Mereka berduduk di bangku depan minimarket pom bensin, berusaha menenangkan diri. Kejadian di angkringan itu akan selalu menghantui mereka. Nasi kucing belatung, sate ulat, dan penjual tanpa kepala. Semua itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk dilupakan. Sejak malam itu, Rama dan Rio tak pernah lagi berani begadang terlalu larut. Setiap kali rasa lapar melanda di tengah malam, mereka lebih memilih menahan diri atau memasak seadanya di kos. Mereka juga selalu menghindari jalanan sepi di bawah pohon beringin tua. Pengalaman pahit di angkringan siluman itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Bahwa ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak dicari, terutama di gelapnya malam Yogyakarta. Trauma itu akan selalu melekat, menjadi pengingat bahwa terkadang rasa penasaran bisa berakibat fatal.